Salam dan bahagia. Baik, hari ini kita mempelajari transformasi matematika kelas 9 SMP yang terdiri dari refleksi, pencerminan, translasi, pergeseran, rotasi, perputaran, dan dilatasi, perbesaran. Setelah menyimak tayangan video ini, diharapkan dapat 1. Mengetahui sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan. 2. Menentukan koordinat hasil refleksi titik atau bangun terhadap berbagai jenis sumbu cermin. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang pencerminan yang disebut dengan refleksi. Perhatikan gambar di samping. Kontekstualnya dalam kehidupan sehari-hari kita dapat melihat bayangan ketika kita saat bercermin. Refleksi merupakan transformasi yang menggunakan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat benda dan bayangan pada cermin data. Selanjutnya, mari kita menggambarkan hasil refleksi pada koordinat, yaitu pencerminan bidang A, B, C, D, E. Perhatikan, A absen yang terletak pada 3 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. B absen terletak pada 2 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. C absen 1 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas. D absen 2 satuan ke kanan, 1 satuan ke atas. E absen 3 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas. Perhatikan bayangannya. Nah, ini refleksi pada koordinat bidang ABCDE pada sumbu Y sebagai cermin. Nah, bagaimana kita sekarang refleksi pada sumbu X? Mohon diamati, ada titik P, X, Y, hasilnya adalah P absen dalam kurung, X absen dan Y absen dalam kurung, sehingga menjadi P absen dalam kurung X min Y dalam kurung. Nah, itu yang terjadi pada refleksi sumbu X. Sedikit informasi tentang simetri lipat. Beberapa gambar dapat dilipat sedemikian sehingga setengah bangun tersebut sama dengan bagian yang lain. Lipatan yang dimaksud merupakan garis refleksi yang disebut garis simetri atau simetri lipat. Ayo perhatikan huruf-huruf berikut. Gambar atau huruf G tidak memiliki simetri lipat. Huruf A memiliki satu simetri lipat, vertikal. Selanjutnya huruf H memiliki 2 simetri lipat, vertikal dan horizontal. Gambar yang terakhir memiliki lebih dari 2 simetri lipat. Sifat-sifat reflektif pencerminan. Berikut adalah bayang titik P, X, Y jika dicerminkan terhadap
beberapa garis dan titik. Nomor 1, sumbu X, notasinya P X, Y terhadap sumbu X, bayangnya P absen, X, min Y. Nomor 2, sumbu Y, di mana X sama dengan 0, notasinya P X, Y terhadap sumbu Y, bayangnya P absen menjadi min X, Y. Nomor 3, garis Y sama dengan X, P dalam kurung X, Y terhadap Y sama dengan X, P absennya Y, X. Nomor 4, garis Y sama dengan min X, P dalam kurung X, Y terhadap Y sama dengan min X, P absen atau bayangannya menjadi min Y, min X. 5, terhadap titik asal, titik pangkal 0,0, P X, Y pada titik pangkal P absen sama dengan min X, min Y. 6, titik A dalam kurung H, K menjadi notasinya P dalam kurung X, Y terhadap titik A, H, K, bayangannya P absen 2H min X, 2K min Y. Yang ketujuh, garis Y sama dengan H, notasinya menjadi P dalam kurung X, Y terhadap X sama dengan H, bayangannya P absen menjadi 2H min X, Y. Yang terakhir, garis Y sama dengan K, notasinya P dalam kurung X, Y terhadap Y sama dengan K, bayangannya P absen dalam kurung X, 2K min Y. Mari kita buat pencerminan terhadap Y sama dengan min X. Kita lihat refleksi terhadap Y sama dengan min X. Notasinya atau rumusnya menjadi P dalam kurung X, Y terhadap Y sama dengan min X, P absen menjadi min Y, min X. Perhatikan pada koordinat kartesiusnya. Kita misalkan bangun segi 3 terhadap Y sama dengan min X. Ada segitiga ABC dicerminkan terhadap Y sama dengan min X. Perhatikan A absen, B absen, dan C absen. Bayangannya menjadi, perhatikan pada tampilan gambar tersebut. Nah, ini kesimpulan pada pencerminan terhadap Y sama dengan min X dari suatu bangun segitiga ABC. Nah, mari kita mengasah kemampuan dengan contoh soal berikut. Diketahui segitiga ABC dengan koordinat titik A 2,0, B 0,5 dan C min 3,1. Tentukan koordinat bayangan segitiga ABC tersebut bila dicerminkan terhadap sumbu X. Pembahasannya, perhatikan pencermin terhadap sumbu X, notasinya atau rumusnya P dalam kurung X, Y, pencermin terhadap sumbu X, P absen menjadi X, min Y. Jadi bayang titik A 2,0 adalah A absen 2,0. Selanjutnya B dalam kurung 0,5 adalah B absennya 0,5. Dan yang terakhir, titik
titik C min 3,1 adalah C absen bayangannya menjadi titiknya min 3, min 1. Nah, kembali kita mengasah kemampuan. So, tunjukkan apakah gambar yang berwarna biru merupakan hasil pencerminan dari gambar yang berwarna merah. Berikan alasanmu. Nah, kita lihat bagian A. Merupakan pencerminan karena sesuai dengan sifat-sifatnya. B dan C bukan merupakan pencerminan atau refleksi karena tidak sesuai terhadap pencerminan atau bidang koordinatnya dan jarak satuannya terhadap cermin. Kemudian yang nomor D dan E serta F merupakan sifat pencerminan yang sudah sesuai. Demikian tadi yang kita pelajari tentang refleksi pencerminan bagian pertama dari transformasi geometri matematika kelas 9 SMP. Mohon maaf apabila ada kekurangan.